kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 30 Agustus 2022. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi dan menyepakati pandangan fraksi-fraksi di DPR RI atas RAPBN tahun 2023 beserta nota keuangannya untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional dan menghadap resesi ekonomi global. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi dan menyepakati pandangan fraksi-fraksi di DPR RI atas RAPBN tahun 2023 beserta nota keuangannya untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi resesi ekonomi global. Dalam rapat paripurna pagi tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sepakat memprioritaskan APBN tahun 2023 untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan merancang kualitas belanja negara yang lebih efektif. Hal tersebut juga diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2023 sisi belanja ditujukan untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif, yaitu melalui spending better. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelumnya, dalam penyampaian pandangan fraksi DPR RI, anggota DPR RI yang menjadi juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Abidin Fikri menyampaikan, fraksinya menginginkan APBN tahun 2023 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung target pembangunan, dan memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, menurut Abidin, kementerian di seluruh sektor harus menetapkan program dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus menjaga stabilitas makroekonomi sehingga dapat menciptakan prospek ekonomi nasional yang kondusif bagi investor dan pasar SBN. APBN tahun anggaran 2023 dipersiapkan pemerintah untuk dapat meningkatkan produktivitas sehingga akan menggerakkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah akan menjalankan strategi yang... Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, perjanjian dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan diharap dapat menciptakan kerjasama yang intens dan efektif untuk memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, dan peningkatan peluang usaha. RUU tentang pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea telah disahkan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership dan Perjanjian Dagang dengan Korea Selatan Indonesia, Korea Comprehensive Economic Partnership atau IKSEPA. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan, seluruh fraksi telah menyetujui bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional harus melindungi kepentingan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Sampaikan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan Pemerintah Republik Korea akan memberi manfaat lebih bagi Indonesia, diantaranya perluasan akses pasar dan akses produk barang jasa ke Republik Korea, peningkatan PDB dan daya saing produk Indonesia, penguatan industri dalam negeri, peningkatan arus investasi ke Indonesia, pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi COVID-19, dan tentunya meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Selain menawarkan berbagai peluang, pemerintah juga harus mengantisipasi dampak perjanjian kemitraan ekonomi tersebut bagi Indonesia. Martin juga mengatakan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pemerintah Indonesia, IKSEPA, diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang intens dan efektif untuk memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan peluang usaha, jasa, dan investasi ke dalam rantai regional. Raihan, TVR Parlemen, melaporkan.
DPR RI terus berupaya menjalin hubungan kerjasama diplomatik dengan negara-negara sahabat, salah satunya Kuwait. Sebagai sesama negara anggota Organisasi Konferensi Islam, Indonesia dengan Kuwait memiliki beberapa potensi kerjasama, antara lain di bidang olahraga dan kepemudaan, pertanian, dan juga perikanan. BKSAP DPR RI mendorong pemerintah Indonesia mengembangkan pola kerjasama bilateral untuk tetap menjaga hubungan baik Indonesia-Kuwait. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Abdullah Al-Fadli di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota BKSAP DPR RI Dian Istiqomah mengungkapkan DPR RI terus berupaya menjalin hubungan kerjasama diplomatik dengan negara-negara sahabat, salah satunya Kuwait. Dian Istiqomah menyebutkan, sebagai sesama negara anggota Organisasi Konferensi Islam, Indonesia dengan Kuwait punya hubungan baik yang sudah lama terjalin. Dian Istiqomah mengungkapkan ada beberapa potensi kerjasama antara Indonesia dengan Kuwait, antara lain di bidang olahraga, kepemudaan, serta di bidang pertanian dan perikanan yang dapat dilakukan untuk jangka panjang. Kali ini pertemuan kami membahas tentang beberapa poin. Yang pertama tentang kerjasama antara Indonesia dengan Kuwait. Untuk kerjasama ini ada beberapa memang yang belum terlaksana. Kenapa belum terlaksana? Karena kemarin adanya pandemi COVID. Tapi insya Allah kita lebih cepat akan melaksanakan kerjasama itu. Tentang pemuda dan olahraga belum terlaksana, juga tentang perikanan dan pertanian. Mungkin ini nanti akan saya sampaikan juga. Kebetulan ketum kami di Menteri Perdagangan nanti akan saya sampaikan secara langsung kepada beliau. Mudah-mudahan terlaksana dengan cepat. Selain itu, Dian Istiqomah menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kuwait. Dian mengapresiasi sinergi BP2MI dengan KBRI Kuwait yang telah membantu memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia untuk dapat bekerja di Kuwait. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Rencana kenaikan tarif ojek online menuai kritik dari sejumlah anggota DPR RI. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17.
Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif ojek online yang dinilai akan berdampak terhadap peningkatan biaya hidup masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi nasional. Komisi 5 juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan tarif ojek online mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi 5 DPR RI kritisi rencana kenaikan tarif ojek online yang akan diterapkan pemerintah. Rencana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perubahan tarif ojek online diatur dalam 3 zona berbeda. Biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilometer, yang sebelumnya hanya Rp2.000. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700 per kilometer, yang sebelumnya Rp2.500. Sementara itu, biaya jasa ditetapkan sebesar Rp13.000 hingga Rp13.500, yang sebelumnya sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta pemerintah melakukan kajian ulang terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Ia menilai penggunaan ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kenaikan tarif ojek online dikhawatirkan dapat membebani masyarakat. Terkait dengan kenaikan ini, ya perlu kajian lebih mendalam agar tentu tidak menimbulkan lagi polemik juga di tengah-tengah masyarakat. Sementara pemulihan ekonomi ini sementara kita genjot. Masyarakat baru mulai beraktivitas dan kalau misalnya dibarengi lagi kenaikan-kenaikan yang tentu memberikan beban kepada masyarakat, ini akan mengakibatkan juga masyarakat tidak mampu lagi untuk membiayai seluruh kepentingan keluarganya, kepentingan untuk pembelanjaan yang lain yang lebih penting. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif ojek online. Ia menilai kenaikan tarif ojek online akan menambah beban hidup masyarakat. Apalagi pemerintah juga berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menolak kenaikan tarif ojol itu karena ini akan menambah beban biaya hidup bagi masyarakat. Kalau semuanya ini naik kan bahan pokok naik, kemudian BBM naik, ojol juga naik. Yang juga kita harus pastikan kenaikan ini untuk siapa gitu. Apakah untuk pengemudi atau untuk operator? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendesak Kemenhub untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Perlu ada satu aturan terkait kenaikan upah mitra ojek online, sehingga tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan. Sudewo menilai sebagai salah satu institusi penyelenggara negara, Kementerian Perhubungan seharusnya bisa lebih bijak dalam membuat aturan. Dengan melihat situasi dan kondisi negara saat ini, dampak dari aturan kenaikan tarif ojol kepada masyarakat harus dicermati. Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat dan perekonomian negara. Ini perlu dikaji, sebabnya apa? Dengan kenaikan tarif itu kemudian yang menjadi pertanyaan, pihak yang mana yang diuntungkan? Apakah itu driver ataukah itu operatornya? Jangan sampai kenaikan tarif itu justru menambah beban kepada masyarakat, tetapi yang diuntungkan hanya pihak operator. Sementara driver itu tidak merasa diuntungkan. Komisi 5 DPR RI dengan tegas meminta agar rencana kenaikan tarif ojek online dibatalkan. Komisi 5 menilai solusi untuk mengatasi masalah ojek online bukan pada kenaikan tarif, melainkan payung hukum yang mengaturnya. Problematika utama keberadaan ojek online sejauh ini adalah belum adanya landasan
yang mengatur terkait kendaraan roda 2 yang digunakan sebagai angkutan umum. Kajian secara mendalam perlu dilakukan agar dampak negatif bagi masyarakat bisa diminimalisir. Pemerintah juga diminta lebih bijak dalam setiap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat pasca pandemi COVID-19 ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kemendikbudristek telah mengajukan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas Perubahan tahun 2022 kepada DPR RI. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas dari pemerintah sudah siap sebagai draft usulan. Pemerintah masih menunggu persetujuan DPR untuk memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan rekan kami, Rodia, dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. TVR Parlemen, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Fikri Fati dan kali ini saya akan membahas mengenai RUU Sisdiknas. Baik Pak, mengenai RUU Sisdiknas ini yang sempat menjadi pro kontra itu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi rancangan Undang-Undang Sisdiknas masih ada ya, Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya ini kan tahun 2003, sekarang ini 2022, sudah berapa tahun tuh? 19 tahun ya. Sebetulnya banyak hal yang mestinya harus diperhatikan karena beberapa hal harus menyesuaikan kondisi sekarang. Tetapi sekarang ini kondisinya adalah menjadi inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR. Nah ini yang problematika bagi Komisi 10. Kenapa? Karena rame di luar, kontroversi di luar, tapi kita tidak dapat materinya. Jadi sekarang pemerintah beralasan masih godok, masih diproses supaya nanti ketika sudah jadi akan disampaikan ke DPR. Tapi sampai kapan? Karena kita masih lihat di Prolegnas itu masih masuk di long list, di daftar urutan panjang, bukan
prolegnas prioritas tahun 2022 atau 2023. Jadi masih belum lihat, oleh karenanya keseriusan dari Kemendikbudristek ini juga kita pertanyakan ini, apa betul mau direvisi? Apa saja yang direvisi? Betulkah seperti yang diramaikan di luar? Komisi 10 masih belum bisa ngerespon karena formalnya belum disampaikan ke Komisi 10. Terkait mengenai madrasah itu bagaimana kelanjutannya Pak? Ya itu salah satunya. Banyak saya kira yang komplain ke kita kan bahwa misalnya ini undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Konon katanya mau merangkum beberapa undang-undang. Undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang tentang perguruan tinggi, undang-undang tentang Sisdiknas itu sendiri. Padahal yang terkait dengan pendidikan, misalnya babonnya saja di pemerintah daerah namanya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya mengatur juga pendidikan. Ini juga tidak disebut, tidak dimention. Ada undang-undang tentang pendidikan kedokteran, ada tentang perguruan tinggi, ada tentang pendidikan dan layanan psikologi sekarang yang baru dan seterusnya. Itu nanti harus disinkronisasi kalau memang mau menjadikan undang-undang ini jadi babon, jadi induk. Nah, tetapi yang ramai misalnya tadi madrasah. Ini kan harus ada sinkronisasi juga dengan undang-undang yang terkait atau yang ngatur tentang madrasah. Kalau tidak ada sinkronisasi sebelumnya, jadi gaduh. Mereka kenapa protes di luar? Karena konon katanya hanya ditaruh di penjelasan, bukan di batang tubuh. Kalau tidak ada di batang tubuh, maka ini punya kekuatan hukum yang lemah karena bukan norma. Kalau di batang tubuh kan norma. Kalau di penjelasan itu tafsir dari pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Nah, ini akan orang pada khawatir ini saya jangan-jangan misalnya yang sekolah MI tidak bisa melanjutkan ke SMP misalnya, atau yang sekolah madrasah sanawiyah tidak bisa melanjutkan ke SMA, padahal sebelumnya itu optional, bisa dari SD masuk sanawiyah atau dari sanawiyah masuk ke SMA juga bisa ini dengan kondisi undang-undang existing, undang-undang 20 2003. Tapi konon katanya sekarang ini dikeluarkan dengan alasan supaya tidak menyebut nama. Nah kalau tidak menyebut nama, tapi jangan bikin gaduh dong. Jangan bikin tafsir baru atau jangan mengakibatkan orang khawatir bahwa ini nanti malah tidak inklusif. Malah dikeluarkan dari ini. Jadi bimbang mereka. Nah ini hal-hal seperti inilah yang kemudian harusnya diperhatikan banyak. Termasuk juga misalnya kedudukan guru sekarang ini dengan guru yang ada 1 juta rekrutmen guru P3K saja ternyata tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Ada 293 guru yang diterima dan lolos passing grade, tetapi sudah dapat yang sudah dapat formasi. Kemudian ada 193.000 yang lolos passing grade tapi tidak dapat formasi. Belakangan informasinya bahwa yang mengajukan daerah, tetapi Kemenpan RB menaruh di Papua, di Kalimantan Utara dan seterusnya. Padahal mereka yang Kalimantan Utara, Papua segala macam itu tidak mengajukan ini nama-nama ini. Ini kan menjadi masalah. Jangankan jadi guru dan statusnya P3K. Pejabat-pejabat tertentu setingkat Kapolres apa segala macam saja merinding, mereka harus dengan dedikasi tinggi. Nah sekarang ini baru dan mereka punya keluarga dan sebagainya, bukan jabatan spesifik, ini kan jabatan fungsional. Nah ini hal-hal seperti ini nampaknya harus dibereskan lebih dulu, banyak-banyak mendengar, jadi partisipasi publik mestinya dinaikkan. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya. Dan pemirsa TVR Parlemen, baru saja ini wawancara saya dengan Bapak Abdul dan saya Rodia mengabarkan dari Gedung Nusantara 2, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar di hari Selasa 30 Agustus 2022. Berjumpa kembali dengan saya Subki Abdul. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas ini apa saja menjadi headline media online pada sore hari ini. Kita masuk ke informasi headline media online yang pertama, ini mengenai DPR RI berhasil mengesahkan 32 undang-undang sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda nih sejumlah media online pada sore hari ini. DPR RI bersama dengan pemerintah ini telah mengesahkan 32 undang-undang selama tahun sidang 2021-2022. Undang-undang yang disahkan selama periode 16 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2022 tersebut dirancang demi mempercepat kemajuan bangsa Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR dan juga pemerintah. Puan menilai dalam pembentukan undang-undang DPR dan juga pemerintah juga dituntut selalu cermat dan juga mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Ini Puan juga berharap undang-undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta memiliki landasan sosiologis yang kuat dan juga mengutamakan kepentingan nasional. Pemirsa, hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Adapun produk legislasi yang bermanfaat bagi rakyat ini diantaranya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Keolahragaan, Undang-Undang tentang Pendidikan dan juga Layanan Psikologi, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, dan juga sejumlah undang-undang tentang pembentukan provinsi serta pengadilan tinggi di sejumlah daerah. DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk-produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat dan juga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke informasi dari headline media online selanjutnya. Ini kita beralih ke Komisi 3. Pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Ini terkait dengan Komisi 3 DPR setujui naturalisasi Sandy Wells dan juga Jordi Amat. Ini informasi dari dunia sepak bola atau olahraga. DPR RI melalui Komisi 3 secara resmi telah menyetujui proses naturalisasi dua pesepak bola, yakni Jordi Amat yang berkebangsaan Spanyol dan juga Sandy Wells dari Belanda. Putusan itu adalah hasil dari rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama dengan Menteri Pemuda dan juga Olahraga, serta Wakil Menteri Hukum dan juga HAM dan juga PSSI. Misalnya tujuannya dimaksudkan sebagai permohonan pertimbangan proses naturalisasi Jordi Amat dan juga Sandy Wells ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Jordi Amat dan juga Sandy Wells ini juga menyempatkan hadir dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI meskipun via online. Hasil dari rapat kerja tersebut adalah Jordi Amat dan juga Sandy Wells ini sudah sah disetujui untuk selanjutnya diproses naturalisasi. Hal ini tentunya menjadi kabar baik nih bagi dunia sepak bola tanah air. Pasalnya dengan tambahan dua pemain yang punya segudang karir di Eropa, kualitas timnas Indonesia dinilai akan semakin meningkat. Bahkan selain dua nama tersebut ada juga satu pemain keturunan yang sedang diurus berkasnya, yakni Sain Patinama. Proses naturalisasi pemain keturunan sudah sampai tahap akhir. Media Vietnam pun ketakutan dengan kekuatan skuad Garuda asuhan Sintayong tersebut, khususnya di Piala AFF 2022 mendatang. Kita tunggu nanti bagaimana para pemain naturalisasi ini dan juga pastinya membanggakan tim Garuda Indonesia di Piala AFF 2022. Pemirsa, itu tadi headline media online pada sore hari ini mengenai DPR RI yang telah selesaikan 32 undang-undang sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Juga berita mengenai DPR yang menyetujui naturalisasi dua pemain asing untuk perkuat timnas sepak bola Indonesia. Kembali ke rekan kami, Diva.
Terima kasih rekan Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.